Halo teman-teman, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Exam tahun 2009. Film ini bergenre thriller psikologi yang disutradarai oleh Gary D. and Stuart Haselden. Film Exam ini bercerita tentang tes perkutan karyawan di sebuah perusahaan besar. Namun, apabila lulus seleksi dan menjadi karyawan, akan mendapat posisi yang tinggi dan gaji yang besar. Menurut saya pribadi, film ini sangatlah menarik, dikarenakan di dalam film ini mengandung teka-teki yang cukup sulit untuk ditebak, dan membuat saya sebagai penonton pun ikut berpikir untuk menebak apa yang terjadi dalam film tersebut. Bagaimana keseruan filmnya? Yuk simak pembahasannya. Di awal film, kita akan diperlihatkan kandidat-kandidat yang mulai memasuki ruang ujian. Mereka berjumlah 8 orang, di antaranya yaitu 4 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka ini adalah para peserta yang lolos dari seleksi-seleksi sebelumnya. Singkat cerita, pengawas ujian pun masuk ke ruangan tersebut. Di sana, dia menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh mereka lakukan selama ujian berlangsung. Yang pertama, apabila mereka berbicara dengannya atau dengan penjaga ujian, maka mereka akan didiskualifikasi. Yang kedua, apabila mereka merusak kertas ujiannya, mereka akan didiskualifikasi. Yang terakhir, apabila mereka keluar dari ruangan tersebut dengan suatu alasan, mereka juga akan didiskualifikasi. Termasuk juga kebelet pipis dan eek, mereka juga akan didiskualifikasi. Merasa semuanya paham, pengawas ujian pun memberikan waktu selama 80 menit. Tak lama kemudian, pengawas ujian pun keluar dari ruangan tersebut. Mereka pun kebingungan saat ingin mengerjakan ujian tersebut, dikarenakan di dalam kertas tersebut tidak ada satupun pertanyaan. Yang tertulis hanya sebuah kata kandidat dan nomor dari mereka masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu peserta yang menulis di sebuah kertas tersebut. Tak selang beberapa lama, kemudian penjaga pun menangkapnya dan menyuruh dia untuk keluar dari ruangan tersebut, dan dia pun dinyatakan didiskualifikasi. Tentu hal ini membuat mereka yang berada di ruang ujian tersebut merasa keheranan. Kemudian mereka pun tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian salah seorang dari mereka memulai sebuah percakapan, di mana dia berkata bahwa mereka hanya tidak boleh berbicara dengan pengawas atau penjaga ujian. Jika mereka berbicara dengan sesama, mereka diperbolehkan. Mereka pun saling bekerja sama satu sama lain, di mana mereka saling mengungkapkan ide masing-masing. Dikarenakan di dalam film tidak disebutkan namanya satu persatu, maka saya akan memberi nama mereka masing-masing. Untuk laki-laki yang berjas hitam, kita panggil saja dia White. Kemudian untuk yang memakai jas abu-abu, kita panggil saja dia Black. Kemudian untuk yang berambut keriting, kita panggil saja dia Green. Yang terakhir kita panggil saja dia Red. Untuk perempuan yang berkacamata, kita panggil saja dia Yellow. Kemudian untuk yang tidak berkacamata, kita panggil saja dia Blue. Kemudian yang terakhir untuk perempuan yang putih, kita panggil saja dia Pink. Lanjut, singkat cerita, mereka pun memiliki ide untuk menarawang kertas ujiannya di atas lampu. Namun hasilnya pun sia-sia. Di sisi lain, salah satu dari mereka mengetahui bahwa di balik lampu tersebut ada lampu cadangan, yang kemudian mereka pun menghancurkan lampu utamanya. Seketika
lampu pun menjadi warna biru. Kemudian mereka mengecek kertas ujiannya masing-masing di atas sinar lampu tersebut. Namun hasilnya pun sama, tidak ada jawaban dari kertas tersebut. Merasa ada lampu cadangan lagi, si Blue pun memecahkan lampu tersebut, yang kemudian lampu pun berubah menjadi warna merah. Saat mengecek ujiannya masing-masing, lagi-lagi hasilnya pun sama, tidak ada jawaban di kertas tersebut. White yang merasa frustasi berusaha untuk mengencingi kertas ujiannya, namun hasilnya pun sama, tidak ada jawaban di kertas tersebut. Melihat Red yang tidak ikut bekerja sama dengan mereka pun menanyai si Red. Namun saat dia menjawab, dia menggunakan bahasa Perancis. Melihat hal itu, mereka pun langsung mengabaikannya. Singkat cerita, mereka berbincang satu sama lain. Kemudian mereka beranggapan bahwa semua ini adalah sebuah permainan yang tidak masuk akal. Namun si Blue pun memiliki ide untuk menggeledah kantong si penjaga, karena di peraturannya mereka tidak boleh berbicara dengan penjaga. Kemudian saat menggeledah kantong si penjaga, si Blue pun menemukan korek api. Mengetahui hal itu, si Green pun memiliki ide untuk menyalakan api bertanda kebakaran yang tepat di atas mereka. Si Blue pun langsung melakukannya dengan sebuah kertas yang diberikan oleh White, dan akhirnya air pun menyala. Saat mereka membasahi kertas ujiannya, hasilnya pun sama, tidak ada jawaban di kertas tersebut. Di sisi lain, si Blue pun keheranan dengan kertas ujiannya yang tidak ada di meja. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya. Namun saat teman-temannya menoleh kepadanya, ternyata kertas yang dibakarnya tadi yang diberikan oleh White yaitu adalah kertas ujiannya. Akhirnya si penjaga pun menangkap Blue dan Blue pun dinyatakan didiskualifikasi. Green yang merasa kesal dengan kelakuan White, dia pun meneriakkan sebuah kata yaitu "Aku akan memadamkan cahayamu." Seketika cahaya ruangan pun padam. Ternyata cahaya di ruangan tersebut dapat dipadamkan dan dihidupkan lagi dengan sebuah suara otomatis. Di sisi lain, White pun berulah lagi, di mana sekarang dia menyuruh Red untuk merobek dan memakan kertas ujiannya, yang kemudian Red pun dinyatakan didiskualifikasi. Green yang tidak bisa menahan emosinya, dia pun memukul si White hingga pingsan. Saat pingsan, Green dan Black berencana untuk mengikat White di sebuah kursi. Tak lama kemudian terlihat si White yang ingin mengatakan sesuatu, yang kemudian pengikat di mulutnya pun dilepaskan oleh Yellow. Di sini mereka beranggapan bahwa di ruangan tersebut ada salah satu seorang penyusup, dan mereka mengira si White. Namun si Black mengira bahwa penyusup itu adalah si Yellow, yang kemudian si Black pun mengikat si Yellow. Black yang mengetahui gerak-gerik Yellow yang aneh, kemudian dia memaksa untuk Yellow mengakui dirinya, yang akhirnya dia pun mengakui dirinya bahwa dia bekerja di perusahaan ini. Namun si Yellow mengatakan bahwa dirinya cuma pegawai biasa. Di sisi lain, kita diperlihatkan White yang mulai kejang-kejang. Saat ingin mengambil obat di sakunya, ternyata obatnya sudah tidak ada. Kemudian mereka pun menyalahkan satu sama lain. Mereka sepakat untuk memeriksa satu sama lain. Namun Yellow menemukan sesuatu yang janggal di Black. Saat dia mengecek permen karet yang berada di bawah meja, ternyata Black yang mengambil obat dari si White. Setelah mengambil obat tersebut, si Yellow pun berencana untuk mengasihkan obat tersebut kepada White. Namun hal itu dicegah oleh Black, yang kemudian
obat tersebut pun terlempar ke dalam selokan. Yellow yang merasa panik dengan keadaan Jiwet, dia pun mencoba meminta tolong kepada penjaga dan pengawas, yang akhirnya Yellow pun didiskualifikasi. Pink yang mempunyai penjepit rambut, dia pun mengambil obat Jiwet, yang kemudian dia pun memberikan obat tersebut kepada White, dan akhirnya White pun tersadarkan dari kejang-kejangnya. Mereka sepakat melepaskan si White. Namun, si White mempunyai niat jahat, yaitu mengambil pistol si penjaga, yang kemudian hal tersebut pun dihentikan oleh Green. Green yang memegang pistol pun merasa panik, dikarenakan waktu dalam ujian mereka kurang dari 7 menit. Peluang itu pun dimanfaatkan oleh White, yang kemudian pistol pun beralih kepada si White. Ternyata pistol tersebut menggunakan sidik jari dari seorang penjaga, yang akhirnya White pun menyuruh mereka pergi dari ruangan tersebut, yang mana mereka nantinya akan didiskualifikasi. Pertama, dia menyuruh si Black untuk pergi dari ruangan tersebut, dan si Black pun dinyatakan didiskualifikasi. Kemudian disusul oleh Pink. Namun, sebelum meninggalkan ruangan tersebut, kaki Pink menempel pada perbatasan antara keluar dan ke dalam. Saat ingin keluar, Pink pun mengatakan lampu padam, dan akhirnya lampu pun padam. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Green, yang kemudian Green pun tertembak oleh White. White yang mengetahui kaki Pink belum keluar sepenuhnya, dia pun berencana untuk menembaknya. Namun, terlihat waktu yang ada di dinding pun habis. Kemudian, White pun marah dan berbicara kepada pengawas dan penjaga, yang kemudian White pun dikeluarkan dari ruangan tersebut. Ternyata, waktu dalam ruangan tersebut belum habis, dan semua diatur oleh Red di awal film tadi. Pink kemudian melihat kacamata si Red, yang mana dia memiliki ide untuk melihat suatu kaca dengan kacamata tersebut yang diarahkan kepada kertas ujian. Alhasil, di dalam kertas ujian tersebut pun terlihat ada suatu kata, yaitu question 1, yang kemudian dia teringat dari kata-kata si pengawas ruangan, yaitu hanya satu pertanyaan, yang mana dia bertanya apakah ada pertanyaan. Kemudian si Pink pun menghampiri si pengawas ujian dan mengatakan no. Ternyata penyusup itu adalah si Red. Kemudian di akhir film kita diperlihatkan si Pink yang mulai bekerja di perusahaan tersebut, dan film pun berakhir. Gimana ulasan ceritanya? Seru bukan? Untuk kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next time. Bye-bye.